Allah tidak mungkin menciptakan iblis, apalagi menjadi iblis. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Apakah Allah bisa menjadi iblis? Ya, coba tanyakan, apakah ada Allah menciptakan iblis? Jangan bicara menjadi iblis dulu. Allah menciptakan iblis ada nggak? Kayaknya pernah dengar, Pak. Ya, Allah katanya Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Ya, Yesaya 57 ayat 15. Allahnya orang Kristen itu Maha Suci, Maha Tinggi. Ya, Subhanahu, ya, Maha Suci itu Subhanahu, Maha Tinggi, ya, Ta'ala, ya, Maha Mulia juga, ya, punya nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. Yesaya 57 ayat 15. Mungkin enggak Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi ini menciptakan iblis yang maha bejat, maha tidak suci, maha pendusta? Ya enggak mungkin dong, ya. Enggak mungkin, ya. Tapi kayaknya pernah dengar kita, Pak. Allah menciptakan iblis, kayaknya pernah dengar, ya. Ya. Ya tidak mungkin. Alkitab tidak mengenal Allah menciptakan iblis, ya. Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi, maka segala ciptaannya kudus. Efesus 1 ayat 4, ya. Semua itu harus kudus di hadapan Allah, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi kita senyum-senyum gitu, ketawa kalau ada orang nanya, apakah Allah bisa menjadi iblis? Nggak usah nanya Allah bisa menjadi iblis. Apakah Allah menciptakan iblis? Itu dulu jawab. Allah Maha Suci tidak mungkin menciptakan iblis. Tidak mungkin, ya. Pernah dengar, Pak, kayaknya, Pak. Ya. Ya, yang Maha Suci tidak mungkin menciptakan yang maha pendusta, ya. Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata, iblis itu bapak segala dusta. Ya, dia pembunuh manusia, dia rajanya dusta, ya. Masa Allah menciptakan rajanya dusta? Yang benar bagaimana, Pak? Allah menciptakan malaikat. Lalu malaikat ini ada yang memberontak, ya, namanya bintang timur putra fajar, atau sering disebut juga dalam bahasa Inggris Lucifer, ya. Alkitab juga menulis Lucifer itu terjemahan KJV, ya. KJV apa BBE, salah satu dari itu menulis Lucifer, ya. Ya, Lucifer itu malaikat, ya. Awalnya malaikat, ya, lalu menjadi iblis, ya, bintang timur putra fajar, ya. Yesus menciptakan malaikat, Yesus nggak menciptakan iblis, ya. Makanya ketika Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, manusia ini harus kudus, lahir dari Roh Kudus, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, ya. Kisah 2 ayat 31, benar ya, 31, ya. Terus lahir dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 20, tidak ada dosa waris karena bukan hasil hubungan suami istri. Jadi Yesus tidak ada dosa waris. Yesus tidak ada dosa waris. 1 Yohanes 3 ayat 5, tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15, ya. Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia ini harus kudus. Harus kudus. Caranya rohnya harus Roh Kudus. Kalau manusia biasa kan rohnya bukan Roh Kudus. Jadi kita ini mewarisi dosa waris karena kita ini ciptaan hasil dari hubungan suami istri. Kalau Yesus kan enggak. Makanya Allah menjadi manusia. Lalu orang itu tanya, Allah bisa menjadi iblis enggak? Sebelum menjawab itu, tolong jawab, apakah Allah menciptakan iblis? Enggak usah bilang menjadi iblis dulu. Menciptakan iblis ya atau tidak? Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi menciptakan iblis yang maha bejat, maha jahat, maha pendusta, bapak segala dusta. Menciptakan enggak? Allah menciptakan iblis. Kayaknya pernah dengar, Pak. Ya, seperti itu, ya. Allah tidak mungkin menjadi iblis, Allah tidak mungkin menciptakan iblis. That's it, ya. Jadi maksudnya nanya, ya, Allah menjadi manusia, bisa. Allah bisa jadi apa saja katanya, ya. Kata siapa? Ya. Ya.
untuk menjadi ikan besar, Yesus mengutus malaikatnya. Untuk menjadi ikan yang ada koinnya, Yesus mengutus malaikatnya. Untuk menjadi keledai yang dinaiki Yesus, Yesus mengutus malaikatnya. Sebab semua malaikat itu miliknya Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Untuk menunjukkan jalan kepada bayi Yesus di palungan, Yesus mengutus bintang. Bintang itu malaikat, ya. Seperti itu, malaikatnya, bintangnya, ya, seperti itu. Untuk memberi makan Elia, Yesus mengutus malaikatnya dalam burung gagak, ya, seperti itu, ya. Untuk melindungi Musa dan orang Israel, Yesus mengutus malaikatnya menjadi tiang awan dan tiang api. Untuk membelah laut, Yesus mengutus malaikatnya menjadi angin timur yang dahsyat sehingga laut itu terbelah. Ya. Ya, tetapi untuk menjadi manusia, Allah sendiri. Clear, ya, Allah bisa menjadi manusia. Bisa jadi iblis enggak? Ya enggak lah. Sebelum Anda menjawab itu, jawab dulu. Apakah Allah menciptakan iblis? Pernah dengar kayaknya Pak Allah menciptakan iblis. Maksud hati, ya, ingin menjatuhkan, ya, Yesus berarti bisa jadi iblis, ya. Nggak taunya sama HTD dikek balik ini, ya. Malu, ya, malu semalu-malunya, ya. Ya, siapa Pak? Ya, ada mukalaf itu, siapa lagi? Mukalaf tukang gotong-gotong kitab 2 koper, siapa lagi? Ya, kan yang penghujat kekristenan, ya, ngobok-obok Alkitab. Mukalafnya nggak jauh-jauh, itu aja, ya toh. Cuman itu aja, ya. Ya, kalau sama HTD udah nyerah dia. Ya. Tidak pernah ada di dalam debat HTD itu mau melayani hal-hal seperti itu. Ya. Ya, HTD tidak mau melayani seperti itu, ya. Ya mohon maaf, ya. Udah buang aja dah. Paling begitu saya. Lalu mereka mengira HTD nggak bisa jawab itu. Nggak ada kamusnya HTD nggak bisa jawab. Ya, sorry, ya. Saya tidak melayani hal seperti itu karena bagi saya dosa. Bagi saya dosa, ya. Saya tidak melayani narasi Tritunggal. Saya tidak melayani juga narasi dari keyakinan lain. Kalau tanya silahkan, tanya saya jawab. Tapi nggak usah bernarasi, ya. Seperti itu, ya. Malu Pak, ya. Maksudnya Yesus bisa jadi manusia. Apakah Yesus bisa jadi iblis? Sama HTD dikek balik. Apakah Allah yang maha suci, maha tinggi itu menciptakan iblis? Pernah dengar kita Pak? Ada Allah maha suci, maha tinggi menciptakan iblis yang maha jahat, maha tidak suci. Ya. Kristen tidak mengenal kayak gitu, ya. That it, Bapak Ibu Saudara, pelajari kitabmu aja lah, ya. Saya itu sebenarnya lebih paham dari kalian, tak kasih tahu, ya. Cuman ya begitulah, ya. Sesuai Filipi 3 ayat 8, ya. Apa yang sudah berlalu itu saya sudah melupakan, ya. Ya, keyakinan lama saya itu sudah saya lupakan karena saya sudah mengenal kepada Kristus. Saya belajar Alkitab, mengenal Alkitab dengan lebih baik, ya, dibuka pikiran, mengerti kitab suci. Kalau kamu katanya jadi mukalaf, padahal mukalaf nggak pernah ada, karena orang Kristen tidak pernah pindah iman. Yang pindah iman itu, maaf kata, ya, Katolik, Protestan, karismatik itu bisa rubah dari itu jadi mukalaf katanya. Ya, dulu tidak percaya Yesus, pindah ke sana juga tidak percaya Yesus, nggak ada yang berubah, ya, kecuali dasi ganti jadi jenggot. Ya. Ya, seperti itu. Clear Bapak Ibu Saudara, ya. Menemplak nih, nampol nih, ya, nampol, ya. Bapak Ibu Saudara, orang dari luar Kristen, para mukalaf ini, ya, justru lebih suka membaca Alkitab daripada kitab sendiri. Bangun tidur yang dibaca Alkitab loh. Sebenarnya membuktikan bahwa mereka mengakui Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Bikin penasaran dia, ya, namanya juga kitab suci, gitu.
pasti bikin kamu penasaran. Ya. Seperti itu ya. Sebagai satu-satunya kitab suci, Alkitab bikin kalian penasaran semua. Tapi ya itu ya, saya ngasih tahu kalian kena ranjau 2 Korintus 3:14, tidak akan bisa paham ya. Kalau mau paham Alkitab, lakukan seperti HTD. Apa itu? Percaya Yesus. Pindah ya. Yang Katolik ya harus jadi Kristen, yang Protestan jadi Kristen ya. Karena Katolik, Protestan, Karismatik itu bukan Kristen. Kalau Anda mau paham Alkitab, pindah dari Nasrani jadi Kristen, itu baru nanti paham. Lah mukalaf, mukalaf nggak usah lah, ya nggak usah lah. Udah kalian jadi mukalaf aja, ya mukalaf jadi mukalaf saja ya. Karena nanti kuota Harmagedon itu harus tercukupi ya. Kuota Harmagedon musuhnya Yesus itu harus tercukupi. Para Tritunggal yang keras kepala juga nggak usah tobat, ya seperti itu. That it. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, pelajari kitabmu sendiri, nggak usah ngobok-ngobok Alkitab ya, dan nggak usah membuat narasi gitu. Narasi nanti tak kek balik loh ya, tak kek balik ya. Malu ya, malu Pak. Ayo siapa bisa jawab? Sebelum Anda tanya apakah Yesus bisa jadi iblis, Yesus Allah bisa menjadi iblis, jawab dulu, apakah Allah menciptakan iblis? Malu toh kamu? Aku pernah dengar itu ada Allah yang menciptakan iblis. Allah maha suci katanya, maha suci, maha tinggi. Kok menciptakan iblis yang maha jahat? Ketampol sama HTD. Yes, makanya toleransi saja. Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Itu baru benar ya. Alkitab nggak bisa dilawan, Alkitab nggak akan ketemu salahnya. Tidak pernah ada kesalahan Alkitab, karena Alkitab kitab suci. Alkitab tidak mungkin dihafal, karena Alkitab itu memakai bahasa dengan pola Allah, bukan sebuah karya sastra. Kalau karya sastra bisa dihafal, tapi karena Alkitab ini bahasanya memakai pola Allah, yaitu Anda tidak akan bisa menghafal. Sedangkan karya sastra itu bahasanya memakai pola manusia, itu bisa, ya, bisa dihafal. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar ya. Jadi ingat ya, apakah Allah yang maha suci, maha tinggi menciptakan iblis yang maha jahat, maha tidak suci itu? Jawab dulu itu sebelum kamu nanya apakah Allah bisa menjadi iblis. Nancep Pak, nancep. That's it.